Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, Minggu tanggal 11 Agustus 2024, saudaraku, diambil dari 1 Samuel 17 ayat yang 45 sampai ayatnya yang ke-47. Ini mengenai pertempuran bangsa Israel dengan bangsa Filistin. Bangsa Israel selalu menghadapi pertempuran dalam sepanjang perjalanan hidup mereka. Dan bahkan sampai hari ini pun bangsa Israel yang kita baca kisahnya tadi di dalam kitab Perjanjian Lama, padahal sudah ribuan tahun yang lalu, dan itu sudah nenek moyang mereka ini. Sekarang misalnya kita dari sekarang adalah sudah cucu-cucunya ini. Tetap juga kita dengar kabarnya, kita saksikan melalui media sosial, juga tidak akan pernah berhenti dari pertempuran melawan musuh-musuh mereka. Tidak pernah berhenti, saudaraku. Terkadang kita berpikir, saudaraku, bukankah mereka itu umat pilihan Tuhan? Bukankah mereka bangsa yang dipilih Tuhan? Bukankah nenek moyang mereka adalah nenek moyang yang diberkati Tuhan, dan Tuhan berjanji kepada nenek moyangnya bahwa keturunannya akan diberkati dan akan selalu diberkati dan diberkati? Jawabnya memang ya. Mungkin kita berpikir lagi, kalau memang sudah Tuhan sendiri yang berjanji kepada nenek moyang mereka bahwa mereka diberkati, bahwa mereka akan dijaga, bahwa mereka akan dilindungi, lalu mengapa sampai hari ini selalu tetap bangsa ini menghadapi pertempuran? Bayangkan saudara, kita berbicara pertempuran, itu sama dengan keadaan kita yang sekarang ini. Kalau kita bawa kepada kehidupan kita, itulah yang disebut dengan menghadapi pergumulan hidup. Tidak mudah saudaraku ketika kita di kondisi pergumulan hidup. Tidak mudah saudaraku seperti bangsa Israel sekarang ini ketika mereka ada di posisi pertempuran. Tak mudah saudaraku, tak mudah itu. Karena setiap kali pertempuran itu biayanya mahal. Saya mau katakan kepada Damai Merah lewat khotbah ini, kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, kalau kita sudah menjadi anak Tuhan dan semakin setia kepada Tuhan, bahkan kita mendapatkan janji-janji Tuhan lewat firman-Nya, jangan pernah berpikir pergumulan hidup berhenti dalam Tuhan. Amin. Jangan kau pernah berharap berarti selesailah pergumulan hidupmu karena aku sudah anak Tuhan, aku sudah hidup dalam Tuhan, aku sudah rajin melayani Tuhan, aku sudah rajin berdoa, aku sudah menjadi pelayan Tuhan. Kalau misalnya aku berkata aku menjadi hamba Tuhan, sudah hamba Tuhan aku, tapi mengapa masih banyak kali pergumulan yang mengalami? Dan justru malah mengingat semakin aku jadi hamba Tuhan dan semakin setia, justru semakin banyak pergumulan itu. Jangan pernah saudara berpikir lain tentang arti penebusan Tuhan dalam hidupmu. Ketika kau sudah tebus, ketika kau sudah diangkat jadi anaknya, ketika kau sudah diperdamaikan dengan Kristus, lalu kemudian tanpa pergumulan, tanpa berjuang, tanpa proses, lalu kemudian semua menjadi serba indah. Tidak, saudara. Tidak. Sama seperti yang dilakukan oleh Israel yang kita sedang gumuli, yang sedang kita pelajari hari ini. Baik saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat bagaimana daun yang kecil, tubuhnya kecil,
Galilea, tidak memenuhi syarat untuk melawan musuh-musuh. Bagi Daud, saudaraku, kalau ada yang melecehkan, menghina nama Tuhan, Tuhannya Daud, dia langsung gerak, ya. Dia langsung, ya, bertindak. Itulah luar biasa Daud. Ya, saya ini dua anak muda di sini juga, jemaat GBI. Kalau ada orang yang diusik pendetamu, ada orang yang berpesulit urusan pendetamu yang terkait dengan pekerjaan Tuhan ini, kau harusnya angkat bicara. Amin, mudah-mudahan kami persiapkan. Kau sekarang yang sudah kuliah, bukan secara kebetulan kau bisa menang, kau jadi kuliah di jurusan masing-masing. Ingat, itu adalah hasil doa kita lakukan. Doa kita semua, doa orang tua. Jangan kau begini, aku akan lagi batalku ini. Kau boleh gitu. Saya pesankan, saya ya sampaikan ini supaya kau juga bukan doa-doa gereja orang lain kau, doa gereja hamba Tuhan ini bagi mereka yang sudah lama di sini. Jadi wajar nanti ketika kau sudah berhasil, tentu kamu harus menyokong pekerjaan Tuhan di sini. Kau harus mendukung pekerjaan Tuhan di sini. Kamu harus bela habis-habisan pekerjaan Tuhan di sini. Jangan malah gereja lain yang menikmati. Ingat seperti Daud, dia bela habis-habisan. Asal ada yang melecehkan nama Tuhan, asal ada yang merendahkan nama Tuhan, makanya kita dengarkan tadi itu. Saudaraku, kita baca lagi ya, kata merendahkan ini. Kita lihat di kalimat, ya, supaya jelas. Tetapi kau berkata kepada orang Kristen, kau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lending, tetapi aku mendatangi kau dengan nama Tuhan Yesus Allah. Allah segera bersedia yang kau tantang itu karena duluan Goliat menantang Israel, menantang Tuhannya Israel. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan kau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung dan seterusnya. Berat nama Tuhan si Daud karena Goliat menantang. Ngecek-ngecek Tuhannya Daud, Tuhannya bangsa Israel. Nah, sahabat Tuhan, kita lihat dari konteks ini, ya. Bagian yang kedua, saudaraku, ya. Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lending, ya. Tetapi aku mendatangi kau dengan nama Tuhan. Ini punya makna, saudaraku, ya. Apa maknanya? Yang pertama, saudaraku, ya, maknanya ini, saudaraku, tetaplah engkau mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup. Amin. Amin. Itu maknanya ini. Kita diingatkan semua bahwa betapa pentingnya, perlunya bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Mangasau boleh unang sa mangasau kamu haliyomu, ya, hagumu, apa lagi saudara? Kemuliaanmu, uangmu, hartamu dan lain sebagainya. Terbatas sama minang. Kalau itu yang kita atur, andalkan Tuhan apa minang. Asal mui, ada bicara keluar. Berbagai macam cara Tuhan lakukan untuk mewujudkan impian anak kita itu. Berbagai macam cara Tuhan buat agar anak kita itu mendapatkan masa depan. Ya, mari kita buka Amsal 23 ayat 18. Mari sama-sama dibaca. Ayo, yang mudah-mudahan itu semua. 1, 2, 3 ya. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Oh, perlu upasakan pembangunan karena musuh. Tak mau tahu dan sedang mengendalikan Tuhan. Saya butuh. Nah, kembali ke sini. Saya karena waktu kita terbatas. Kembali kepada tadi. Bagaimana Daud, saudara, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 itu? Kau datang dengan apa tadi katakan?
mendatangi aku, pedang, tombak, dengan nabi. Kebiasaan orang bertemu, ya kan? Hasilnya bertemu ya ini, pedang, tombak, nabi. Kalau zaman sekarang bertemu, tentara, senjata, AK berapa, AK 47, AK berapa lagi? Apalagi pistol, apalagi banyak itu nama senjatanya. Apalagi bom, kau datang dengan bom, kau datang dengan apa segala macam, gitu. Kalau dulu kau dengan tombak, lembing, apalagi pedang, alat-alat yang juga bertemu. Tapi anak mendatangi kau dengan nama Tuhan. Kontradiksi. Tapi tidak. Coba kalau di zaman sekarang kita terapkan ini. Apakah masih dapat? Masih dapat. Masih dapat. Nah, artinya yang mau sampaikan di sini tetap kepada umat tadi, tetap amanah kita semua mengandalkan Tuhan. Amin. Mengandalkan Tuhan. Jeremia pasal 17 ayat 5. Mari oleh orang yang berbeda, bukan lagi kita berbicara Daud, bukan lagi berbicara tentang Salomo, tapi sudah berbicara dengan hamba Tuhan yang lain yang punya pemakaian Tuhan dalam hidupnya, itu Nabi Jeremia. Dia berkata begini, ayat yang kelima, silakan menggembala. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia mengandalkan kekuatannya sendiri, hatinya jauh daripada Tuhan. Terus ia akan seperti semak gurus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Terus Itulah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. ini yang ayat 7 ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sampai detik ini Amangina, aku tak pegang teguh ini. Dan ini aku bagikan kepada Amangina. Dan mungkin kesekian kali aku ubahkan ini. Andalkan Tuhan, taruh harapan kepada Tuhan. Harapanmu apa namanya, masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan di. Kita mengandalkan Tuhan. Aku mendatangi kau dengan rahmat. Amin. Haleluya. Maka semakin setialah kepada Tuhan. Kau berjuang nama Tuhan. Yesus berkata semuanya. Amin.